الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang salat tetapi menggunakan pakaian yang terkena najis. Apakah dibolehkan? Para jamaah, kasus ini sering terjadi ketika dalam keadaan sedang safar, melakukan perjalanan. Jadi ada orang melakukan perjalanan, mungkin wisata, kemudian ketika istirahat masuk toilet karena sesuatu dan lain hal, terperciklah pakaiannya itu oleh air seni yang itu najis, padahal dia mau sholat. Secara normal maka orang tadi tidak boleh sholat pakai busana yang terkena najis itu. Tapi bagaimana kalau dia harus sholat sementara tidak ada baju pengganti? Slapnya dibesarkan, dikeluarkan. Tidak bisa. Ya, kayak satu lagi. Obat ini, faktor ini. Biasanya di pojok sini ada di untuk benar. Enggak, memang biasa-biasa. Oh, nggak bisa. Mesti harusnya bisa. Ini yang nggak bisa ini. Bisa. Harus diganti enggak? Sakit. Ini tak maksudnya. Ini. Presenta peragaan slide. Nah, kita. Bilang. Enggak tadi mana tadi? Enggak. Kakinya. Oh, PPT-nya mana tadi? Ngaten tadi. Bisa. Sakit. Nggih. Oh. Sabar. Jadi saya punya pengalaman 3. Ada yang ketika dipasang itu tidak bisa model seperti ini. Ada yang bisa tetapi hurufnya rusak. Saya ya baik. Jadi para jamaah, kasus itu sering terjadi ketika mau sholat, sudah mencoba berwudu,
kemudian pakaian terkena najis. Yang jelas kan tidak boleh dalam keadaan seperti itu. Tapi bagaimana? Misalnya dia kan ingin sholat zuhur asar di jamak takhir. Ini sudah waktu asar. Tidak ada kesempatan lagi sholat kecuali saat itu. Kemudian pakaian tidak tersedia pakaian pengganti. Bolehkah dia sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis seperti itu? Nah, para jamaah, mari kita bahas berpakaian yang suci termasuk syarat sah sholat. Jadi kalau kita tidak ada masalah di rumah, pakaian pengganti banyak, lalu yang kita gunakan ini terkena najis, maka ulama sepakat tidak boleh dipakai untuk sholat, harus segera ganti. Beberapa hadis yang menerangkan pentingnya pakaian suci ketika sholat, diantaranya adalah hadis berikut ini. Idza jaa ahadukumul masjidah, apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid, maksudnya mau sholat, fal yuqallib na'laihi, maka baliklah atau lihatlah sandalnya. Fa'in ra'a fihima azan, apabila terlihat ada kotoran najis, fal yumit, maka bersihkan dulu. Wal yusalli fihima, dan hendaklah orang itu sholat dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Lalu ada hadis lagi yang mirip. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna Jibrila, sesungguhnya Jibril sallallahu alaihi wasallam, atani, Jibril telah mendatangi aku, fahbaroni, kemudian memberitahu kepadaku, anna fihima, bahwasanya di dalam kedua sandal itu qadharon au qala adzan, ada kotoran atau najis. Waqala, dan ia berkata, idza jaa ahadukum, apabila seseorang di antara kamu mendatangi ilal masjid, ke masjid untuk sholat, fal yanzur, maka perhatikan dulu, fa in ra'a fi na'lahi, apabila dia melihat di dua sandalnya itu qadharan al-adzan, ada kotoran atau najis, fal yamsahu, maka usaplah, maksudnya bersihkanlah, wal yusalli fihima, dan kemudian dia hendaklah sholat dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan kata Albani hadis ini sahih. Para jamaah, dua hadis tadi menegaskan bahwa setiap hendak melakukan sholat harus menggunakan pakaian yang suci, bersih dari najis. Nah, bagaimana kalau hendak sholat ternyata pakainya kotor, kena najis, dan saat itu tidak tersedia pakaian pengganti yang suci, sementara waktu sholat hampir habis? Ini kasusnya. Para jamaah, dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi berganti pakaian yang suci, ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Nah, ini kalau sudah bahas fikih ya. Kalau bahas fikih, kita akan ketemu perbedaan pendapat dengan ulama. Pertama, berpendapat bahwa ketika kondisinya sudah seperti itu, tidak ada baju pengganti, waktu sholat sudah mepet, dan dia harus sholat saat itu, maka pendapat pertama mengatakan orang itu harus tetap sholat dengan menggunakan pakaian seadanya, walaupun pakaian itu najis, terkena najis. Jadi pendapat ini mengharuskan mau sarpi prai sholat, jadi harus sholat
walaupun menggunakan pakaian yang terkena najis itu. Pendapat ini dipegangi oleh ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dua kelompok pendapat ini ya, di kalangan Malikiyah khususnya ada tambahan, jika nanti sudah menemukan pakaian pengganti yang suci, maka ia harus mengulangi sholatnya. Berat ini pendapat ini ya. Udah sholat suruh sholat lagi. Ini saking hati-hatinya. Sedangkan pendapat ulama Hambaliyah atau Hanabilah mengatakan bahwa dalam keadaan terpaksa tidak tersedia pakaian kecuali yang ada najisnya itu, maka ia harus sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, dan tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang, tidak boleh. Dan nanti kalau ketemu pakaian yang suci harus mengulangi, hampir sama di situ. Jadi samanya mazhab Maliki, mazhab Hambal ini pokoknya begitu waktu harus akan habis, segera sholat walaupun pakai pakaian najis. Hanya saja orang ini kalau nanti sudah ketemu baju yang suci, mengulangi lagi sholatnya. Ini teksnya di antara ulama mazhab Hambali. Wa man lam yajid illa thawban najisan. Kalau seseorang itu dan sekiranya orang itu tidak mendapatkan pakaian kecuali yang najis itu, hanya punya satu-satunya yang najis itu, sholat fihi, ya sudahlah, dia sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Wa ada alal mansus, dan orang itu harus mengulangi lagi menurut teks yang ada. Wa takharraju alla yu'ida bina'an ala man shalla fi mawdi'in najisin la yumkinul khuruj minhu fa innahu qala la i'adat alaihi. Lah untuk mazhab Hambal ini, selain berpendapat umum tadi bahwa dia harus sholat walaupun menggunakan pakaian yang terkena najis itu, dan nanti kalau ketemu baju yang suci sholat lagi, ada pendapat yang mengatakan tidak usah diulangi lagi sholatnya. Jadi di kalangan mazhab Hambali ada dua pendapat itu. Yang samanya antara mazhab Hambali dan Maliki adalah boleh sholat pakai yang najis itu, karena tidak ada jalan lain. Hanya harus mengulangi lagi nanti kalau ketemu pakaian yang suci. Tetapi di sebagian ulamanya, terutama Hambali, mengatakan tidak perlu lagi mengulangi, karena memang kondisinya seperti itu. Sebab nanti ada kesan kalau mengulangi lagi memberatkan. Ini kan pendapat ulama mazhab Hambali yang bernama Ibnu Muflih dalam kitab Al-Mubti fi Syarh Al-Muqni. Ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, para jamaah mengatakan bahwa ketika orang itu hendak sholat kemudian pakaiannya terkena najis, maka orang itu tidak boleh sholat. Kebalikannya 180 derajat bedanya. Yang tadi harus sholat dengan pakaian najis itu, yang ini tidak boleh sholat sama sekali. Bagaimana kalau mau habis? Ya tetap sholat tapi telanjang saja. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i dan mazhab yang mengikuti beliau. Hanya tambahannya setelah itu tidak usah mengulangi lagi. Nah, ini ringannya di sini. Tapi yang agak kita sempat bertanya-tanya, sholat tapi telanjang. Nah, kelompok ulama yang kedua ini menunjukkan bahwa
betapa pentingnya sholat dengan berbusana yang suci itu. Penekanannya di situ. Kalau yang pertama tadi, jangan sampai kehilangan waktu sholat, sehingga tetap harus sholat walaupun menggunakan baju yang najis. Jadi beda penekanan. Pendapat pertama tadi dari kalangan mazhab Maliki Hambali, penekanannya pokoknya harus sholat, jangan sampai kehilangan sholat. Tidak apa-apa pakai pakaian yang najis karena terpaksa, kan begitu. Yang kedua ini mengatakan, kalau memang harus sholat, ayo sholat, tetapi tetap harus menghindari pakaian yang najis. Dan ketika tidak ditemukan pakaian najis, ya sudahlah, sholat dalam keadaan telanjang. Saya membayangkan gimana ini sholatnya ini. Nah, kira-kira ini seandainya pendapat ini kemudian didukung oleh banyak pihak, maka ada kamar khusus yang tidak ada lampunya gitu. Jadi kamar khusus yang tidak ada lampunya, dia sholat sendirian, kira-kira begitu ya, gelap gitu, sehingga dia tetap bisa sholat. Ini gambaran saya. Tapi saya lihat tidak muncul ya dukungan yang kuat seperti itu. Sehingga kalau kita pergi kemana-mana itu kayaknya tidak ada fasilitas seperti itu. Nah, para jamaah, pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab induknya, namanya kitab Al-Um. Beliau mengatakan begini, walau asobat thawbahu najasah, kalau sekiranya pakaiannya itu terkena najis, walau yajid ma'an, dan tidak ditemukan air lihusli untuk menyucikannya, sholat, maka orang itu tetap harus sholat uryanan dalam keadaan telanjang. Walau itu tidak perlu mengulangi lagi. Walam yakun lahu ayusalliya fi thawbin najisin bikhalin, orang itu tidak boleh sholat kalau masih menggunakan pakaian najis, apapun keadaannya, tidak boleh. Ini penekanan betapa harusnya berbusana yang suci ketika mau sholat. Nah, jadi intinya Imam Asy-Syafi'i menekankan sholat ya tetap harus dilakukan, dan jika tidak ditemukan pakaian yang suci, maka dia harus tetap sholat tapi dalam keadaan telanjang saja. Jadi dikatakan ya boleh sholat dengan telanjang ketika tidak mendapatkan pakaian yang suci. Nah, jadi beda penekanan di sini. Imam Asy-Syafi'i penekanannya harus suci, pokoknya tidak bisa ditawar-tawar, harus pakai pakaian suci. Kalau kelompok ulama mazhab Maliki tadi tidak apa-apa, karena terpaksa tidak apa-apa sholat pakai yang terkena najis itu. Hanya bedanya kalau tadi Maliki Hambali dituntut mengulangi lagi ketika sudah ketemu pakaian suci. Kalau Imam Syafi'i karena sudah melakukan sholat, ya sudah, tidak usah diulangi, cukup itu aja. Nah, pendapat yang ketiga, tadi mazhab Maliki sudah, mazhab Hambali sudah, mazhab Syafi'i sudah, sekarang yang keempat, mazhab Hanafi. Kelompok ini berpendapat, katanya, bila tidak mendapatkan pakaian kecuali hanya yang terkena najis, sementara waktu sholat akan habis dan tidak ada kesempatan untuk mencucinya, maka ia boleh sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Nah, ulama mazhab Hanafi ini agak mirip dengan pendapat Maliki dan Hambali tadi. Jadi masih ditoleransi sholat dengan berpakaian yang terkena najis ketika dalam keadaan terpaksa. Jadi ini pendapat mazhab Hanafi. Nah, ada rinciannya begini, ditulis oleh salah seorang ulama terkenal di dalam mazhab Hanafi, namanya
Imam Al-Kasani. Ini sedikit agak rumit, tetapi saking hati-hatinya, jadi kita perlu husnudzon pada ulama itu. Kata beliau begini, fa in kana rub'u tahiran, jika pakaian yang digunakan itu seperempat dari pakaian itu suci. Jadi yang terkena najis itu enggak semuanya najis. Sebagian masih suci, dikatakan seperempat. Berarti yang terkena najis kemungkinan separuh atau 3/4. Hitung-hitungan sama kayak gini nih. Jadi saya menggambarkan betapa ulama dulu itu kayak gitu ya, saking hati-hatinya. Fa'in kana jika seperempat dari pakaian yang digunakan itu masih suci, lam yujzihi ayusolya uryanan, maka orang itu tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang. Jadi dia masih bisa sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, karena yang suci masih ada sekitar seperempatnya. Sebenarnya masih banyak kena najisnya kan, 3/4 najis, 1/4 suci. Bal yajibu alaihi ayusalliya fi dzalika thawb. Jadi orang itu wajib sholat dengan pakaian yang ada itu, yang sucinya masih 1/4 tadi itu. Li'anna rub'a fama fawqa fi hukmil kamal, karena 1/4 itu dihukumi sama dengan sempurna. Itu teorinya dari kalangan mazhab Hanafi. Jadi ketika busananya itu yang 1/4 bagian masih dianggap suci, nggak tersentuh oleh najis itu, maka yang 1/4 itu dianggap sama dengan semuanya suci, sama dengan semuanya suci. Dan karena itu maka dia dibolehkan sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis itu. Tapi ingat, ini dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terpaksa juga. Ini kata Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i As-Sona'i. Lebih lanjut dikatakan begini, wa in kana kulluhu najisan, dan sekiranya semuanya terkena najis. Bagaimana bayangkan kok semuanya kena najis itu ya? Awat tahir min aqall min rubu', atau yang suci itu sedikit saja, nggak sampai 1/4, mungkin tinggal 1/5 sucinya, yang 4/5-nya sudah najis semua. Fahuwa bil khiyar fi qouli Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Nah, ketika hampir seluruh pakaian yang digunakan terkena najis, jadi nggak sampai 1/4-nya yang suci itu, mungkin 1/5 atau 1/6 yang suci, masih tinggal sedikit. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf. Abu Yusuf itu sahabat dekatnya. Katanya orang dalam keadaan seperti itu boleh memilih. Apa pilihannya? Insya'a sholat uryanan, kalau dia mau boleh sholat dalam keadaan telanjang, mirip pendapat Syafi'i tadi. Wa insya'a ma'athobi, dan jika dia mau boleh sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Lakin tetapi katanya as-sholah fi thawbi, sholat dengan berpakaian yang terkena najis itu afdol, lebih utama ketimbang sholat dalam keadaan telanjang. Ini pendapat Imam Hanafi dan muridnya atau sahabat dekatnya namanya Abu Yusuf. Kemudian murid Hanafi yang lainnya juga sahabat. Jadi beliau dikenal punya 2 murid yang hebat. Yang pertama Abu Yusuf, yang pertama, yang kedua Hasan, Muhammad. Apa kata Muhammad? Tidak sependapat dengan guru sama sahabatnya tadi. Kata Muhammad, la tujihu illa mathobi, tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang, tetapi harus sholat pakai yang terkena najis itu lebih penting, lebih baik.
Tidak boleh pakai sholat tanpa berbusana. Ini Muhammad. Sama-sama mazhab Hanafi. Jadi Imam Hanafi punya 2 murid yang menjadi sahabat dekatnya. Yang pertama tadi Abu Yusuf, yang kedua Muhammad. Nah, Abu Yusuf dengan Imam Hanafi sama pendapatnya. Dalam keadaan pakaiannya yang sudah hampir seluruhnya terkena najis, apalagi seluruhnya, maka orang ini boleh memilih 2 hal. Pertama, sholat dalam keadaan telanjang, atau tetap sholat pakai pakaian yang terkena najis itu. Nah, kemudian pendapat ini tidak disetujui oleh murid Imam Hanafi sendiri yang namanya Muhammad. Kata Muhammad, la tujzihu illa ma'athbi, tidak cukup atau tidak boleh sholat dengan telanjang. Jadi dia tetap harus sholat menggunakan pakaian yang terkena najis itu. Jadi para jamaah, dari sini kita bisa sedikit memahami bahwa ini lebih dari 1000 tahun lalu. Jadi diskusi ini terjadi kira-kira abad 8 atau 9 Masehi, sekitar itu. Sekarang kita abad 21, lebih dari 1000 tahun yang lalu sudah terjadi diskusi kayak begini. Karena kasus ini tidak ditemukan pada zaman Nabi, tidak ditemukan pada zaman Nabi, sehingga ulama mau tidak mau harus menjawab problem yang terjadi di masyarakat. Problemnya tadi itu, ketika dia dalam kondisi perjalanan, kemudian tiba-tiba pakainya terkena najis, sementara dalam hukum sholat itu tidak boleh sholat kecuali pakaiannya suci, kan begitu. Nah, saat itu dia mau menggunakan pakaian suci, tapi tidak ada, tidak tersedia. Yang adanya pakaian yang najis itu. Apakah dia tidak perlu sholat saat itu? Jawaban semua ulama mengatakan tetap harus sholat, itu yang samanya. Jadi walaupun ya, dalam keadaan seperti itu tetap harus sholat. Bedanya tadi, pendapat Maliki Hambali, dia sholat dengan pakai pakaian najis itu, tapi nanti kalau ketemu pakaian suci, sholat lagi, mengulangi. Nah, tapi Hambaliyah sebagian mengatakan tidak usah mengulangi. Nah, pendapat Syafi'i dan juga pengikutnya mengatakan tetap harus sholat, pokoknya tidak boleh sholat itu ditinggalkan, apapun keadaannya. Tapi karena pakaian terkena najis, dia tidak boleh pakai pakaian itu. Lalu bagaimana? Ya sudah, sholat dalam keadaan telanjang, kata Imam Syafi'i. Nah, lalu muncul pendapat dari kalangan mazhab Hanafi yang mengatakan hitung-hitungan tadi itu ya. Kalau yang pertama kedua nggak usah hitung-hitungan, pokoknya ada najis sudah dihukumi seperti semua. Kalau mazhab Hanafi ada hitung-hitungannya. Asal pakaiannya tadi itu yang terkena najis tidak melebihi dari 3/4, berarti yang suci masih ada 1/4-nya. Maka sepakat mazhab Hanafi mengatakan ya sudah, sholat dengan menggunakan yang ada itu saja, yang terkena najis itu, dan tidak usah mengulangi. Tapi kalau yang terkena pakaian tadi itu najisnya ya seluruhnya terkena najis, nah ini baru muncul pendapat yang di kalangan mazhab Hanafi terbelah jadi 2. Imam Hanafi dan Abu Yusuf sendiri katanya silakan Anda pilih mau sholat pakai pakaian yang kena najis itu atau sholat dengan telanjang. Jadi ini ada dukungannya, pendapat telanjang ini dari Imam Syafi'i dan kalangan Hanafi. Tetapi walaupun sama-sama mazhab Hanafi, Muhammad nggak setuju. Muhammad sependapat dengan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa yang namanya sholat
tetap harus berbusana walaupun menggunakan pakaian yang najis. Ini kira-kira 1000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan ulama sekarang pendapatnya? Kita sampaikan pendapat Syekh Al-Utsaimin. Beliau baru meninggal tahun 2016. Ya, semasa kita lah ya. Beliau mengatakan begini, apabila najis yang menempel di pakaian itu tidak mungkin dihilangkan, padahal telah tiba waktu sholat dan ia dalam perjalanan serta khawatir akan habisnya waktu sholat, maka yang bisa dilakukan adalah meminimalisir najis yang ada pada pakaian itu sebisa mungkin. Nah, bayangan saya itu begini, najis yang kena dihilangkan itu opo? Kalau kencing praktis tidak bisa, ya kan, cairan itu. Yang mungkin adalah tinja, kotoran itu. Mungkin ibu-ibu lagi gendong anak, wah anaknya mencret kan ya, cret kena bajunya kan. Nah, menurut pendapat Al-Utsaimin ini, hilangkanlah sebisa mungkin. Jadi barang-barang kotoran tadi itu dihilangkan, disingkirkan lah, ben kakak nemen, sehingga tinggal baunya. Ya. Ini maksud dari Syekh Al-Utsaimin. Jadi usahakan sebisa mungkin, walaupun hanya sedikit yang bisa, tapi sudah ada usaha untuk menghilangkan barang najis itu. Walaupun tidak bisa sempurna, tapi sudah ada usaha untuk menghilangkannya. Yang tidak mungkin dihilangkan atau diringankan dari kena tersebut berarti ya sudah nggak ada masalah. Yang penting sudah ada usaha untuk membersihkan. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin mengutip ayat fattaqullah mastata'tum, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Laksanakanlah ajaran agama ini pada batas kamu punya kemampuan. Kalau nggak mampu, nggak usah diamalkan. Nggak mampu kok. Ini Islam. Jadi Islam tidak membebani hambanya yang tidak mampu. Wattaqullah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah. Amalkan Islam ini mastata'tum, sebisa kamu. Kalau masih bisa, lakukan. Nah, dari ayat ini Al-Utsaimin mengatakan, jadi kalau baju kita terkena najis yang mungkin bisa dihilangkan, walaupun tidak sempurna hilangnya, lakukan itu dulu. Tadi saya gambarkan, ketika najis itu berupa kotoran yang nampak barangnya, maka singkirkan kotoran itu. Nah, kotoran dihilangkan sehingga tinggal najis yang tidak kelihatan oleh mata. Mungkin dah kadang menyatu dengan pakaian, ya sudah, karena nggak mungkin dihilangkan, biarkan sementara seperti itu. Lalu sholat dengan pakaian yang terkena najis seperti itu. Nah, lebih lanjut, Utsaimin mengatakan bahwa seseorang bisa sholat dengan pakaian tersebut walaupun najis karena terpaksa. Ingat kembali, karena terpaksa, dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Inilah kelompok mazhab Hambali yang tadi itu. Jadi kata mazhab Hambali, orang itu tetap harus sholat dengan pakaian kena najis itu, dan setelah selesai tidak usah mengulangi lagi. Ini termasuk sebagian kalangan mazhab Hambali yang mengatakan tidak perlu mengulang karena sudah melakukan. Sebab kalau melakukan itu ada kesan bikin repot hambanya. Sementara banyak ayat yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin mengendaki kalian itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak ingin mengendaki kalian itu kesulitan. Di ayat lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan aturan agama ini bikin kamu repot. Enggak. Nampak pendapat Al-Utsaimin yang menunjukkan bahwa ini adalah kita manusia disuruh usaha dulu sebisa mungkin, pada batas yang tidak memungkinkan, maka kemudian kita dibolehkan menggunakan yang seadanya itu dan tidak usah mengulangi.
Nah, ini kata beliau dalam bahasa Arabnya, fatusalli bithobi, maka Anda harus sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, walau kana najasan, walaupun memang sudah terkena najis, wala i'adat alaika, dan tidak perlu mengulangi lagi. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Ini kata beliau pendapat yang lebih kuat. Jadi beliau tentu sudah membaca pendapat Hanafiyah tadi, pendapat Syafi'iyah tadi. Nah, beliau cenderung pada pendapat ya sudahlah, sholat menggunakan pakaian seadanya, dan karena sudah sholat maka tidak perlu mengulangi lagi. Nah, Al-Utsaimin kemudian memberikan argumen bahwa yang demikian itu adalah bagian dari takwa kepada Allah yang telah berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang telah melaksanakan ketakwaan sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, maka dia dipandang telah melaksanakan apa yang telah diwajibkan atas dirinya. Dan siapa saja yang telah berusaha maksimal untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atas dirinya, maka orang itu telah terbebas dari segala kewajiban. Jadi para jamaah, inilah luasnya Islam itu. Luasnya Islam itu. Kita ini dalam kondisi normal diperintah sholat 5 waktu, 5 kali. 5 waktu dalam pengertian 5 kali asalnya. Tapi dalam keadaan kita agak kesulitan dalam perjalanan, 5 waktu menjadi 3 waktu. Ya toh, Zuhur Asar 1 waktu, Maghrib Isya 1 waktu, subuh. Jadi tadi 5 menjadi 3. Ini kemudahan. Kemudian dalam kondisi kita sangat kecapean atau bahkan mungkin sakit yang ternyata berdiri, boleh kok sholat pakai duduk saja. Nah, di sini mungkin perlu juga disiapkan kursi. Ada kursi yang mestinya di pojok-pojok itu. Ada ya. Sekarang kami di perumahan juga begitu menyiapkan. Karena apa? Kita ingin menggembirakan orang-orang sepuh yang tetap ingin ke masjid, tapi nggak bisa duduk dengan sempurna. Ya sudah, duduk di atas kursi. Dan kita lebih dulu tahu di Mekah, Madinah kan udah seperti itu suasananya. Kemudian kalau punggung kita sudah nggak kuat untuk duduk, silakan sholat sambil berbaring. Seperti itu kondisinya dalam Islam itu. Jadi luas ya. Pokoknya kalau masalah sholat tidak bisa ditawar-tawar, tetap harus sholat. Semua ulama sepakat itu. Selama masih ada kesadaran harus sholat. Yang terakhir para jamaah, bagaimana menurut tarjih Muhammadiyah? Ini yang kita tunggu ya. Di dalam HPT, Himpunan Penuntut Tarjih yang terakhir, yang ketiga, halaman 673, ini membahas ketika suasana terjadi bencana, lalu nggak karo-karoan pakaiannya, bolehkah orang seperti itu yang sudah tidak memungkinkan cari ganti, pakaian hanya dipakai saja, kotor, mungkin juga kena najis dan sebagainya, bolehkah dia sholat menggunakan pakaian yang terkena najis itu? Dijawab oleh tarjih bahwa ia pertama kali, selama masih ada yang bisa digunakan untuk salin, dia harus menanggalkannya dan mengganti dengan yang lain. Namun dalam kondisi terjadi bencana tadi itu, kan di kondisi terpaksa, di mana tidak mungkin untuk berganti pakaian yang bersih dan suci, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Artinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, dan sholatnya tadi dianggap sah. Ini menurut tarjih Muhammadiyah dan tidak perlu diulang. Kewajiban sholat tetap harus ditunaikan oleh setiap orang muslim, sekalipun salah satu syarat sahnya tidak bisa terpenuhi. Syaratnya kan harus suci pakaian, tapi karena terpaksa, maka syarat tadi itu tidak diberlakukan karena terpaksa, sehingga orang ini dibolehkan sholat dalam keadaan menggunakan busana yang najis. Dalil yang dipakai adalah kaidah
yang secara umum disampaikan ad-daruratu tubihul mahdzurat, artinya kondisi darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Mestinya menggunakan baju najis itu tidak boleh, tidak sah sholatnya. Tapi karena terpaksa tidak ada jalan kecuali itu, maka yang tadi tidak boleh menjadi boleh. Ini kaidah yang berlaku. Nah, jadi maksudnya para jamaah, sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis asal hukumnya memang tidak sah. Namun karena terpaksa, yaitu tidak mungkin untuk berganti pakaian yang suci, maka dalam keadaan demikian, meskipun pakaian yang terkena najis, sholatnya dihukumi sah. Jadi tarjih Muhammadiyah sudah berpendapat bahwa dalam keadaan terpaksa, tidak ada jalan lain kecuali hanya ada pakaian yang terkena najis itu, maka dia dibolehkan sholat dengan berpakaian seadanya itu dan dinilai sah. Dari sini para jamaah, kebetulan, saya katakan kebetulan, pendapat tarjih ini mirip dengan sebagian pendapat Hanafiyah tadi, mirip dengan sebagian pendapat Hanabilah yang bolehkan. Tapi dari sekian banyak pendapat tarjih relatif pendapat yang meringankan, paling meringan. Kenapa paling ringan? Sudahlah, memang adanya kayak gitu, ya sudah, sholat seadanya saja. Dan yang meringankan adalah tidak usah mengulangi lagi. Nah, itu pendapat dari tarjih Muhammadiyah. Demikian para jamaah yang dapat sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini untuk membuat kita biar tidak was-was lagi, sebab hampir sulit dihindari ya. Kalau kita pas jalan-jalan itu ke toilet, kadang-kadang gak karo-karoan jenis toiletnya itu. Ada yang harus pakai magnet itu. Oh, gak ketemu tuh banyu ini, opo iki. Saya sampai sekarang tuh masih, kemarin ke Cina juga begitu. Ini opo gak ketemu tuh jalan magnet, maju mundur gak ketemu tuh. Akhirnya ya sudah, seadanya, pakai tisu, pakai apa begitu. Ya kita, yang penting begini para jamaah, selama dalam diri kita itu ada keinginan mengabdi kepada Allah, nomor satu itu, kita siap beribadah kepada Allah dan kita sudah berusaha untuk sesempurna mungkin, tapi tidak bisa, bisanya hanya itu, Allah akan memakluminya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kalian itu dapat kemudahan, dan Allah tidak ingin kalian mengalami kesulitan dalam mengamalkan agama ini. Demikian para jamaah, waktu syuruk juga sudah masuk. Mungkin bagi yang mau sholat bisa sekarang sholat. Kita akhiri dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.